Dan kali ini kita akan sharing bagaimana sih kita dalam mengatasi permasalahan seperti video kali ini. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Vlog Burung Push. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan sharing-sharing atau berbagi lah ya dalam hal mengatasi permasalahan bulu ekor ataupun sayap yang patah di sini teman-teman. Apalagi di dalam dunia free fly, bulu ekor dan bulu sayap itu sangat mempengaruhi kinerjanya nih teman-teman. Oke, seperti apa caranya dalam kita mengatasi permasalahan bulu sayap yang patah ataupun bulu ekornya yang patah? Yuk simak penjelasan video kali ini, let's go. Nah ini dia ya teman-teman. Untuk burung falak ini dia itu ada bulu ekornya yang sedang patah. Nah kali ini kita akan sharing bersama bagaimana sih kita dalam mengatasinya. Kita tunjukkan dulu ya teman-teman. Di sini ada 1, ada 2, dan ada 3. Ini patah tapi belum copot, 3. Yang ini 4 ya, patah juga tapi belum copot. Jadi totalnya ada 4 nih teman-teman. Dan kali ini kita akan sharing bagaimana sih kita dalam mengatasi permasalahan seperti video kali ini. Bulu ekornya patah atau sayapnya patah gitu kan ya. Kita akan sharing bersama-sama. Nah, jadi untuk solusinya nih teman-teman ya, caranya itu gampang sekali teman-teman. Dalam kita mengatasi bulu ekor ataupun sayapnya itu yang sedang patah, jadi caranya hanya satu, kita harus mencabutnya. Kalau nggak kita cabut teman-teman, ini nggak akan panjang-panjang ya untuk yang patah ini. Lah ini yang patah-patah ini nggak akan panjang semestinya gitu, nggak mungkin. Jadi caranya hanya kita mencabutnya. Akan tetapi untuk mencabutnya itu ada caranya juga nih teman-teman supaya bisa untuk tumbuh normal lagi. Oke, seperti apa untuk caranya teman-teman? Oke, yang pertama-tama kita harus membasahinya dulu. Oke, posisinya seperti ini. Untuk ekor yang patah di sini ya, sebentar ya. Untuk ekor yang patah di sini, kita cari pangkalnya di sini ya. Jadi pangkalnya di sini kita basahi dulu untuk pangkalnya. Oke, kita enakin dulu untuk genggamannya ya teman-teman. Oke, kita basahi dulu ya. Untuk pangkalnya saja nih. Oke, kita raba-raba dulu teman-teman untuk pangkalnya apa sudah benar-benar patah atau belum, benar-benar sudah basah atau belum. Ini masih kurang, jadi kita basahi lagi nih teman-teman untuk pangkal daripada ekornya yang akan kita cabut. Jadi tujuannya teman-teman kita membasahi seperti ini supaya mencabutnya juga lebih mudah juga. Dan saat kita cabut, pangkal ekor itu akan berdarah ya teman-teman. Jadi saat kita basahi seperti ini, saat kita cabut dan kita basahi lagi supaya pangkal ekornya itu tidak tertutupi dengan darah. Jadi dia itu bisa untuk bisa untuk tumbuh lagi tanpa tertutupi oleh darah yang membeku gitu. Jadi kita bersihkan lagi nanti ya. Oke, ini sudah cukup. Saatnya kita untuk mencabutnya ya teman-teman. Untuk tadi yang patah yang di sini. Oke, kita cabut saja pelan-pelan saja ya teman-teman. 1, 4, ini udah kita cabut. 2, ini sudah kita cabut juga. Yang ketiga ini patah juga. 3, oke.
Yang keempat, ini juga patah ya teman-teman tuh. Ini juga patah, kita cabut lagi. 4. Oke. Jadi di sini sudah ada 4 yang kita cabut. Setelah itu langsung saja kita basahi lagi nih teman-teman. Seperti ini. Kita basahi lagi. Oke. Kita basahi seperti ini teman-teman, supaya pangkal ekor yang kita cabut tadi itu jelasnya itu berdarah ya. Supaya darahnya itu tidak menutupi lubang atau pori-porinya dia itu untuk tumbuh bulu lagi gitu. Oke, kita basahi lagi teman-teman. Kita basahi lagi. Sambil kita elus-elus di pangkal ekor tadi yang sudah kita cabut seperti itu. Kita elus-elus. Kita basahi lagi untuk pangkal ekornya. Supaya dia itu darahnya itu nggak menutupi pori-pori, dia itu untuk tumbuh bulu ekor lagi nih teman-teman. Oke, kita basahi. Nah, setelah kita melakukan cara yang tadi itu teman-teman, kita cukup untuk menjemurnya saja. Oke, seperti ini. Ini panas banget ya di sini teman-teman. Oke. Jadi kita di dalam aja nih, soalnya di luar panas banget gak kuat nih. Oke, kita sudah menjemurnya. Kita tunggu keringnya saja ya teman-teman. Nah itu dia teman-teman, kita sudah menjelaskan bagaimana caranya dalam mengatasi permasalahan seperti di video kali ini. Dan intinya teman-teman, yang penting kalian itu membasahi untuk area pangkal bulu tersebut yang kita cabut, supaya dia itu saat kita cabut dia akan otomatis akan keluar darah, dan darah itu kalau kita tidak aliri air teman-teman, otomatis darah itu akan menutupi pori-pori tempat dia itu tumbuh bulunya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman untuk intinya. Kalian memang harus mencabutnya, akan tetapi harus dialiri dengan air atau kita basuh dengan air di situ. Kalau kalian biarkan saja tidak mencabut bulu tersebut, sampai kapanpun bulu tersebut tidak akan memanjang layaknya ya, atau seperti normalnya, dia akan tetap seperti itu saja kalau nggak kalian untuk cabut. Oke, jadi di video kali ini saya sudah menjelaskan cara untuk mengatasi permasalahannya. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang membutuhkan ataupun tidak membutuhkan, bisa menambah wawasan pengetahuan kita di sini. Baik teman-teman, semoga bermanfaat dan saya pamit. Vlog burung, bye-bye.